Badan naga udah di prepare teman-teman, tinggal dibawa aja. Habis itu di kepala nih atau tapelnya udah prepare juga, udah ditutup pakai kain, gampang dibawa jadinya. Kalau di tas Bli Desugi siapin ada tali teman-teman. Ini tali tampar ya, yang ukuran berapa ya kalau nggak salah 7 atau 6 mm teman-teman. Ini cukup gede, nanti bakalan gampang juga narik layangannya karena size-nya udah gede teman-teman. Ini belinya waktu itu seharga berapa ya, 50.000 kalau nggak salah teman-teman. Isinya 30 meter, cuman ini nggak 30 meter seutuhnya, paling jadi 20 meter aja karena sisanya udah dipotong buat bikin tali timbang di kepala layangan naganya ya. Oke, habis itu ada beberapa kayak ini ya, kayak pisau, cutter, habis itu gunting ya kan, buat prepare siapa tahu ada kebutuhan mendesak. Nah, jadi itu teman-teman bagusnya. Kalau ada yang nanya-nanya kenapa main layangan selalu bawa tas, ya isinya ini teman-teman. Belum lagi bawa tripod, habis itu mikrofon, habis itu HP buat rekaman gitu ya kan. Jadi tidak salah kalau bawa tas teman-teman ya, artinya sengabai beduen gitu ya. Tentu aja layangan naga ini bakalan diterbangin di pantai teman-teman, mengingat di rumah Bli Desugi ini nggak terlalu jauh tempatnya dengan pantai. Dan terakhir ke pantai itu kalau nggak salah setahun yang lalu, tepatnya pas kita nerbangin Auda. Jadi saya itu termasuk orang yang jarang ke pantai teman-teman. Sekarang bakalan ke pantai lagi dan berharap sih bisa lancar ya teman-teman. Dan ngomongnya itu di sini aja, nanti di pantai karena anginnya kenceng. Habis itu yang narik atau yang bantuin juga sedikit, mungkin nggak terlalu banyak ngomong di sana teman-teman. Oke, lanjut aja. Sekarang masih nungguin temen, ada beberapa yang ikut nanti ya, kayak Dek Mega contohnya, kalau yang kenal dia bakalan ikut katanya teman-teman. Terkait dengan giveaway teman-teman, bagi-bagi hadiah kan biasanya Bli Desugi bikin itu hari Minggu. Nah, minggu ini mohon maaf sekali belum bisa teman-teman bikin layangannya karena barusan habis selesai prepare untuk bikin atau nerbangin layangan naga. Mungkin vlog giveaway gitu, atau saya hubungi yang menang, 2 orang pemenang itu besok ya teman-teman, hari Senin tepatnya. Jika anda semuanya berkenan, boleh dong di-share video ini ya teman-teman. Kita bikinnya itu vlog layangan naga ini dibikin semenjak 2 bulan yang lalu tepatnya. Bli Desugi bikin sendirian sampai begadang-begadang, dan itu pun diselingi lagi untuk jual layangan karena ini bikin layangan naga tentunya perlu modal teman-teman. Modalnya kita atau Bli Desugi dapetin dari jual layangan. Jadi seperti itu. Kalau bisa di-share ya teman-teman, biar makin banyak yang tahu, terutama ke grup-grup kalian, grup WA, ke temen-temennya gitu ya kan, biar nggak kalah juga sama si tukang liput layangan teman-teman. Mengingat sekarang lebih banyak konten kreator yang meliput layangan daripada yang bikin layangan dari awal sampai jadi. Jadi ya begitu, memang sulit ya teman-teman, tapi pasti bisa deh pokoknya ya. Dan Bli Desugi terangin lagi sekali saja sebelum ini terbang, betul-betul terbang ya teman-teman. Jadi layangan naga ini punya spesifikasi 123 keping dengan diameter 40 cm. Habis itu panjang palangannya itu sekitar 140 cm. Habis itu diameter kepala naganya itu 50 cm. Itu aja. Oh ya, tali roncenya itu besarnya 4 mm. Itu aja, dengan jaraknya per keping itu sekitaran 55 cm dengan motif pelangi yang dirotasi teman-teman. Bukan pelangi sih, tridatu yang dirotasi atau diputer teman-teman. Itu aja. Ukuran fiber untuk lingkaran badan naganya itu 2,2 mm, sedangkan di palangan itu 2,5 mm. Dan ditempel pakai lem kuning teman-teman yang botolan. Saya beli di all shop juga. Itu lemnya dicampur atau enggak beli? Ada yang nanya kayak gitu teman-teman. Saya nggak tahu, soalnya saya beli itu udah botol teman-teman. Dan tentu aja Bli Desugi udah sampai di pantai kebanggaan, yaitu Pantai Sabe teman-teman. Pantai Sabe itu letaknya di Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan di sini ada beberapa layangan yang naik, cuman nggak gede-gede teman-teman. Palingan ini ada yang 2 meter, 2,5 mungkin ya tuh. Jadi kebanyakan plastik semua karena anginnya kecil sekali. Tadi bawanya susah sekali ya teman-teman. Meskipun jarak rumah ke pantai itu dekat sekali, sekitaran 3 atau 2 kiloan teman-teman. Susah sekali karena di bagian kepala kan justru dia tambah gede daripada yang sebelumnya. Habis itu kepingannya nambah, jadi berat banget teman-teman. Dan akhirnya sampai dengan selamat. Masih nunggu teman-teman yang lain datang. Di ujung selatan sana Anda semua bakalan ngeliatin orang-orang main pindekan teman-teman. Pindekan itu bahasa Indonesianya adalah apa? Bisa dibilang kincir teman-teman, kincir angin. Nah, di sini di Bali juga main kincir angin selain main layangan ya. Di situ pakai, kalau nggak salah pakai kayu deh kalau nggak salah itu bahannya teman-teman. Bli Desugi nggak bisa bikin. Buat yang request ngai pindaan beli itu nggak bisa saya guys ya. Bli Desugi juga bawa karung guys. Ini fungsinya karung, nanti ini bakalan diisi pasir teman-teman. Mengingat nanti kita bikin patokan ya, karena kayaknya di bagian selatan nggak ada patok teman-teman. Sejenis kayu besar itu nggak ada teman-teman. Kita pakai ini yang diisi pasir, habis itu tali buat nariknya itu diikat. Semoga aja bisa nih teman-teman. Tapi kecil ya.
Nah, nggak lebih berat dari saya ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada patok aja. Di sini beli Desugi pakai yang namanya ini pengait teman-teman, pengait karabiner tuh. Tangan saya sampai gemeteran teman-teman. Nervous nih, deg-degan ya, soalnya seorang wibu ini ya sudah setahun nggak pernah ke pantai, habis itu ketemu orang banyak, habis itu layangannya diliatin. Gemetar. Oke, ini dia karabiner ya, pengait karabiner. Ini per satu ini kalau nggak salah di deskripsinya itu muat 450 kg. Nah, kalau ada 3 di sini berarti bobot yang bisa diterima ini hampir 1 ton, teman-teman. 1 ton lebih, mungkin 1,2 ya, atau 1,3 ton. Oke, layangannya udah dibentangin ya, teman-teman. Sumpah beli Desugi ini gemeter ya, ngejer. Bahasa Balinya ngejer, teman-teman. Oke, banyak yang liatin ya. Tuh ya. Malu saya, teman-teman. Oke, udah dipasang semuanya. Tapel juga udah, tinggal ditarik aja. Gas ya. Gagal ya. Oke, ini tes yang kedua, teman-teman. Ternyata tidak mau terbang juga, alias ya ngeden lah dia ya, nggak mau naik betul. Oke, kayaknya ini bakalan sampai sore, bakalan nggak ada angin, teman-teman. Udah jam 4:30. Mungkin jadi penerbangan part 2 mungkin ya. Aduh, kayaknya bakalan nggak bisa terbang nih, teman-teman ya. Anginnya udah nggak ada, habis anginnya. 2 kali terbang, mungkin digulung kali ya. Besok kita terbangin. Saya ngidang dek. Udah rugi ngajak dek Mega Mai. Mundurin. Ini ngenang sing ngidang. Halo, masuk di hari kedua, teman-teman. Sekarang anginnya lebih kencang 2 kali daripada yang kemarin. Capek ya. Kedengeran nggak suara saya? Masih di pantai yang sama. Dan kita main ini jauh ke bagian barat ya, teman-teman. Di situ di bagian timur ada banyak sekali layang-layang. Saya nggak ingin terjadi apa-apa ya. Ambil tempat yang paling jauh aja. Habis itu ini udah dibentangin ya. Tuh. Oke, tinggal pasang ke kepalanya aja. Nah, kalau di sini baru luas, teman-teman. Dapat tempat narik yang luas ya.
Gabus. Gabus kuning kan. Oh, gabus kuning mau pelintir melip. Iya. Jadi kasusnya mirip ya teman-teman kayak si Kalia, dimana pas anginnya kecil tuh kan, kena angin kecil dia itu miring bengkok di bagian tengah-tengah sampai ke ujung. Tapi pas kena angin kencang, sempat tadi kena angin kencang dia berdiri tegak teman-teman. Yap, sudah sore teman-teman ya. Aduh, capek. Nggak dapat naik dengan maksimal ya. Dia masih gantung-gantung, miring-miring. Sulit teman-teman. Tuh, bahkan layangan-layangan kresek ya, layangan-layangan plastik 2 meter, 1,5 itu nggak mau terbang teman-teman. Dia diam-diam aja. Apalagi layangan naga itu karena dimain-mainin terus, digoyang-goyangin gitu ya kan biar dapat angin. Coba kalau nggak dimainin dari tadi pas terbang nggak dapat terbang ya, pasti jatuh terus. Gimana guys? Puas? Nggak puas? Sama teman-teman. Saya juga nggak puas karena anginnya kurang kenceng. Kita nggak tahu kurangnya masih di mana. Itu karena digoyang-goyangin terus tuh, digoyang, geser kanan, geser kiri, dianggut-anggutin gitu aja ya. Kita belum betul-betul tahu kurangnya di mana. Tapi dari terbangnya tadi kayaknya terlihat ada yang kurang sedikit di bagian tali ronce ya teman-teman. Sepertinya itu di bagian tali timbang ya, tali timbang naganya. Sepertinya kayak gitu teman-teman, itu kurang seimbang. Tapi overall di bagian sini kayaknya udah seimbang karena udah dipakai timbangan ronce botol juga. Tapi yang jelas hasilnya nggak begitu mengecewakan teman-teman. Nggak seperti Kalia yang tahun lalu sempat bahkan terbang pun nggak mau, dia mereng kanan, mereng kiri dan jatuh teman-teman. Ini pun pas dia kena angin kencang tetap bisa tegak, tapi pas kena angin slow dia agak sedikit bengkok gitu terbangnya teman-teman. Gimana guys, terbangnya keren. Jujur aja satu sisi Bli Desugi suka ya teman-teman ya, karena baru sekali tes langsung bisa terbang dengan bagus. Meskipun anginnya kurang waktu itu pas kalian lihat tonton tuh ya, layangannya terbangnya rendah teman-teman. Biasanya kalau anginnya kenceng dia bakalan naik tuh tinggi, menjulang kayak gitu ya teman-teman. Tapi karena angin itu pun ya, sebenarnya Bli Desugi itu nggak kuat narik teman-teman, walaupun anginnya nggak ada tuh. Apalagi kalau kita terbangin anginnya angin badai itu sekitaran 15 knot ke atas mungkin ya. Wah, mungkin nggak bisa saya teman-teman, harus diikat tuh memang ya. Pas nggak ada angin pun itu lumayan berat sekali teman-teman, sampai pas lari nggak bisa teman-teman. Buktinya pas pengetesan pertama itu 2 hari yang lalu itu kan nggak mau terbang tuh ya. Bahkan saya sampai jatuh teman-teman, itu pun layangannya nggak mau naik, sampai jatuh, kepleset teman-teman. Tapi yang jelas Bli Desugi di sini tentunya bangga dan senang bisa bikin karya yang lebih besar dari Bli Desugi teman-teman. Tangan saya ini sampai sekarang masih gemeter teman-teman, saking gembiranya gitu ya kan. Meskipun hasilnya ya bisa dibilang biasa saja, tapi itu menurut Bli Desugi sudah luar biasa karena bisa mampu teman-teman, walaupun nggak ada yang mentorin, nggak ada yang ngajarin, bahkan cari tutor di YouTube pun nggak ada teman-teman, nggak ada yang lebih jelas daripada yang lainnya gitu. Pokoknya sedikit ada ilmu yang bisa diambil kalau belajar bikin layangan naga tentunya. Oke, ya segitu aja teman-teman ya. Berakhir sudah proyek kita selama 2 bulan layangan naga Soma. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa di share ya ke grup-grup kalian dimanapun teman-teman kalian gitu ya kan. Mari kita support kreator lokal yang bikin konten secara original supaya lebih melambung tinggi lagi. Bli Desugi di sini pamit undur diri dan selamat tinggal. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Mantap.